Selamat malam Dewan Juri yang terhormat, saya Regin Salsabila Hidayat selaku pembicara ketiga dari tim Universitas Negeri Malang. Di sini tim kami akan menyatakan ketidakberpihakan kami pada mosi pada hari ini, dan juga saya akan menyampaikan 2 poin utama pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah bidasan terhadap argumentasi tim pro, dan yang kedua adalah elaborasi terhadap argumentasi tim kami. Dewan Juri yang terhormat memasuki poin bidasan. Pencarian jati diri dan juga pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan dan emosi lain sebagainya sangatlah relevan untuk muncul di kehidupan remaja, Dewan Juri yang terhormat. Ketika tim pro mengatakan bahwa mempelajari human origin mampu membuat mereka remaja memahami emosi lebih baik, memahami esensi penciptaan manusia dan juga perkembangan manusia, kami rasa ini tidaklah relevan. Mengapa kami katakan demikian? Karena riwayat perkembangan manusia dan juga penciptaan manusia yang dipelajari dalam human origin memiliki jangka waktu evolusi beribu-ribu tahun, yang mana hal ini tidak tentu bisa diterapkan pada kita zaman sekarang. Kompleksitas permasalahan yang dialami pada proses perkembangan manusia di human origin sangatlah berbeda dengan apa yang dialami manusia pada saat ini, sehingga kami rasa akan lebih mudah untuk para remaja ini belajar memahami emosi mereka melalui studi-studi yang lebih relevan dan telah disesuaikan oleh zaman sekarang, seperti studi-studi psikologis dan juga hal-hal praktikal lain yang bisa kita berikan. Karena pada dasarnya manusia memang dinamis, namun kita tidak berarti harus mempelajari kedinamisan itu mulai dari asal-usul permulaan manusia, Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya sejak kita proses dari anak-anak menjadi remaja, dewasa, dan tua, terjadi kedinamisan, dan hal tersebut sudah cukup dijelaskan melalui teori-teori psikologis, sehingga kami rasa argumentasi tim pro tidaklah relevan pada perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Memasuki argumentasi tim kami mengenai bagaimana human origin ini tidak memiliki relevansi terhadap pembelajaran perkembangan emosi pada zaman sekarang, dan juga bagaimana mempelajari emosi melalui media lain yang kami tawarkan akan jauh lebih efektif, Dewan Juri yang terhormat. Mengenai poin yang pertama, mengenai bagaimana human origin ini tidaklah memiliki relevansi, Dewan Juri yang terhormat. Human origin memiliki karakteristik yang panjang, teoritis, tidak praktikal, dan sangat membutuhkan proses interpretasi terhadap setiap proses yang terjadi pada perkembangan manusia. Dan proses interpretasi ini yang kami rasa sangatlah rawan untuk terjadi kesalahan-kesalahan pemahaman yang dialami remaja, karena pada dasarnya remaja memiliki karakteristik perkembangan emosi yang masih belum stabil, baik minimnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, dalam hal ini menginterpretasi hal-hal abstrak yang dimiliki human origin terhadap relevansinya di zaman sekarang, dan juga kemampuan atau masalah-masalah sosial yang mereka alami, seperti tidak memilikinya teman diskusi atau merasa permasalahan mereka hanya mereka yang memahami dan lain sebagainya. Sedangkan dalam proses interpretasi human origin ini kami rasa sangat dibutuhkan partner untuk berdiskusi dan berbagi pikiran supaya terjadi keterbukaan pandangan untuk memahami bagaimana emosi penciptaan manusia dan perkembangannya selama beribu-ribu tahun itu dan relevansinya sekarang, sehingga kami tidak menginginkan kesalahan-kesalahan selama proses interpretasi itu terjadi di remaja yang mengakibatkan mereka untuk menerima proses human origin ini secara mentah. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita membuat remaja ini belajar mengenai teori psikologis yang kami rasa lebih relevan, mereka tidak perlu untuk menginterpretasi secara mentah seperti bagaimana manusia pada zaman dahulu mendewakan kekuasaan dan juga kekerasan, mendominasi dan mengintimidasi yang lemah. Kami tidak ingin mereka menerima hal tersebut secara mentah, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu kami menawarkan untuk membuat mereka belajar mengenai teori-teori psikologi, baik itu secara teoritis maupun psikologi populer melalui buku-buku yang segmentasi pembacanya dan juga bahasanya telah disesuaikan. Konteks-konteks di dalamnya juga akan lebih tepat sasaran, karena secara spesifik memang membahas emosi seperti bagaimana memahami emosi dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan hal-hal praktikal seperti konsultasi dengan psikolog, video-video interaktif yang berisi
pembagian pengalaman dari orang-orang yang telah mengalami proses pemahaman emosi atau quarter life crisis dan lain sebagainya, kami rasa hal tersebut akan lebih mampu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan remaja secara efektif. Hal-hal seperti inilah untuk menghindarkan misinterpretasi sangatlah penting untuk remaja yang masih belum memiliki kemampuan berpikir abstrak. Oleh sebab itu kami menolak mosi pada hari ini dan menawarkan solusi lain yang lebih efektif. Terima kasih.